Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya, saat ini bersama-sama kita kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2021, oleh karena PPKM diperpanjang, sehingga kita belum bisa mengadakan kebaktian bersama di gereja, maka daripada itu kami tim melayani ibu bapak saudara untuk tetap kebaktian di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kebaktian saat ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan kita berdoa terlebih dahulu, memohon penyertaan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, satu nama yang senantiasa kami muliakan. Pada hari Minggu saat ini, pada tanggal 8 Agustus tahun 2021, kembali kami beribadah bersama seluruh jemaat yang menyaksikan streaming ini, beribadah bersama-sama untuk tetap memuliakan nama Tuhan, untuk tetap datang kepada Tuhan walau kami di rumah masing-masing. Berkatilah Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini berkenan bersama hamba-Mu melayani umat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, seluruh jemaat yang ikut beribadah diberkati oleh Tuhan, dan sungguh berkat Tuhan nyata dan terjadi kepada seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengagungan dan kemuliaan hanya buat Tuhan semata, karena Ia setia. Tak sedetik pun Ia tinggalkan kita. Penyertaannya sungguh sempurna. Tak sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus.
kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna. Ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Setelah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, saat ini tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman kita, menjadi tuntunan bagi kita, sehingga kita hidup senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bersama-sama untuk mohon berkat, merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan akan memakai hamba-Mu sebagai alat dan sarana berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang diap ditabur dengan benih-benih firman Tuhan. Dengan penuh harapan, benih itu bertumbuh, firman itu bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, cukup lama jangka waktu masa COVID-19 berjalan hampir 2 tahun sampai saat ini, sehingga keadaan-keadaan sulit terjadi dalam kehidupan kita semua, bukan hanya masyarakat di wilayah Surakarta, tetapi seluruh masyarakat di Indonesia, bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga secara global dan dunia. Berbagai negara semua mengalami keadaan yang sama. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pada saat menghadapi kesulitan ataupun persoalan,
bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berjalan. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu belajar dari firman Tuhan agar kita boleh terus melangkah dan berjalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya kepada kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengharapkan kepada kita bagaimana kita menghadapi persoalan itu atau menghadapi kesulitan ini dalam situasi kondisi saat ini. Hal yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyediakan diri kepada kita semua pada saat mengalami keadaan-keadaan sulit dan karena cukup lama waktu kondisi seperti ini sehingga kadang bagian dari kita sudah mengalami letih dan lesu dan mengalami beban yang berat. Tuhan Yesus menyediakan diri dan mengharapkan kita datang kepada Tuhan. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Datang kepada Tuhan itu bagian yang sangat mendasar. Artinya, kita tetap harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Dalam kondisi saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong kita. Kita harus beriman. Kita harus rajin terus berdoa. Kita harus rajin terus membaca firman Tuhan. Keadaan COVID seperti ini, Ibu Bapak Saudara, menjadikan kita berjarak dengan orang lain. Menjadikan kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Sehingga kehidupan kita sekarang dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, mengalami kesulitan untuk berhubungan. Tetapi dengan Tuhan tidak ada pengaruhnya apa-apa. Sehingga justru dalam kondisi sulit seperti ini, saya sering memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat atau orang-orang yang sedang sakit. Jika sedang sakit dan memang terbaring di rumah sakit atau oleh karena COVID, mereka terkena isolasi mandiri, atau mereka terpaksa harus di rumah sakit, saat itulah Tuhan berkehendak bagi kita untuk kita retreat. Istilah retreat sering dipakai oleh gereja-gereja, oleh umat Tuhan, yaitu artinya mundur sejenak dari hiruk pikuk dan kegiatan-kegiatan dunia, berhenti sejenak untuk berkumpul bersama di suatu tempat-tempat peristirahatan dan mengadakan retreat, yaitu mengadakan hubungan bersama dengan Tuhan. Sehingga sering sekali gereja-gereja, kaum muda, dan lain-lain mengadakan retreat. Artinya retreat sekali lagi adalah mundur sejenak dari kegiatan-kegiatan dunia, datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu artinya retreat. Sehingga kemungkinan besar pada saat kita isolasi mandiri di rumah, tidak ada kegiatan apa-apa, kita menjadi bingung apa yang harus kita buat. Pada saat sakit di rumah sakit pun kita menjadi bingung apa yang harus dibuat. Bahkan karena kita dibatasi untuk tidak selalu keluar dari rumah, kemana-mana terbatas, dibatasi, berkumpul dengan orang dibatasi. Dan inilah kesempatan kita semua untuk retreat dan dekat dengan Tuhan. Saat inilah kesempatan bagi kita untuk banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk lebih banyak renungan harian, yaitu mengadakan mezbah Tuhan, yaitu mengadakan saat teduh bersama dengan Tuhan.
Kegiatan itulah yang harus kita tingkatkan. Berapa kali sehari kita berdoa, berapa kali kita mengadakan saat teduh, berapa kali kita mengadakan misbah Tuhan di keluarga kita. Saat inilah kesempatan yang sangat luar biasa. Tuhan berkata, marilah kepadaku, kita datang di dalam rumah kita masing-masing kepada Tuhan. Tingkatkan saat teduh kita, tingkatkan misbah doa, tingkatkan baca firman Tuhan dan renungan harian. Itu bagian yang sangat penting. Setiap hari saya selalu mengirimkan renungan harian kepada jemaat melalui grup GBI Bangunarjo, melalui pribadi-pribadi dengan penuh harapan agar membaca firman Tuhan di rumah masing-masing. Dahulu sering sekali setiap setahun sekali gereja ini memberikan ayat-ayat firman Tuhan setiap hari selama 1 tahun untuk dibaca di rumah masing-masing. Ibu bapak saudara tahu maksudnya. Maksudnya adalah saya memberikan ayat-ayat dan kitab serta firman Tuhan setiap hari agar ibu bapak saudara di rumah mengadakan saat teduh, mengadakan misbah Tuhan, dekat dengan Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat luar biasa, yaitu kondisi kesempatan yang indah. Kita mengurangi aktivitas kita di dunia ini, mengurangi aktivitas kita bertemu dengan banyak orang, dan kita boleh dekat dengan Tuhan. Sehingga kita punya pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan di rumah masing-masing. Juga ibu bapak saudara merasa sakit dan tidak keluar rumah, inilah kesempatan kita membaca firman Tuhan dan banyak berdoa, kita tidak diganggu oleh lingkungan, tidak diganggu oleh kemasyarakatan. Pada saat ini kita tidak keluar kemana-mana karena dibatasi oleh PPKM, inilah kesempatan kita untuk lebih dan memperbanyak waktu untuk dekat dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, membaca renungan harian bersama dengan Tuhan. Meningkatkan iman kita, menumbuhkan iman kita, menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian berikutnya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita perhatikan, kita harus hanya berjalan menuju Tuhan dan hanya melihat Tuhan Yesus Kristus saja. Mari kita perhatikan bersama-sama satu pengalaman yang luar biasa di mana Petrus berjalan di atas air dan mengalami keadaan yang sangat luar biasa, Ibu Saudara. Sangat luar biasa. Dalam firman Allah dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-29 dan 30, demikian firman Tuhan. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin dan takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Suatu ketika setelah Yesus mengajar murid-muridnya, beliau memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, menaiki perahu. Beliau memerintahkan kepada masyarakat yang mendengarkan firman Tuhan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan Yesus tinggal sendiri dan berdoa. Setelah tengah malam Yesus datang berjalan di atas air mendekati murid-muridnya. Pada saat itu ada angin besar yang mengguncang perahu murid-muridnya. Murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya menjadi takut. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, janganlah takut, inilah aku. Dan pada saat itu Petrus mengetahui bahwa itu Tuhan Yesus. Maka Petrus berkata pada Tuhan, jika engkau itu Tuhan, izinkanlah aku berjalan menghampiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kemari, turun dari perahu dan berjalanlah. Maka pada saat itu Petrus berjalan di atas air. Ia melihat hanya kepada Yesus Kristus.
Ia berjalan dalam iman di atas air. Dia berjalan menuju Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Setelah ia menyadari bahwa angin topan dan dia berjalan di atas air, dia merasakan dan mulai sadar, loh kok aku bisa berjalan di atas air? Dan pada saat itulah maka Petrus mulai tenggelam. Bapak dikasih Tuhan, pada saat ini, apalagi varian baru ini, COVID-19 ini, sangat luar biasa Ibu Bapak Saudara. Saya memperhatikan berita-berita, entah itu berita yang benar atau berita hoax. Bermacam-macam berita, melihat keadaan-keadaan, melihat berita-berita, banyak yang meninggal, tidak sedikit yang sakit karena corona. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena corona. Bahkan Ibu Bapak Saudara, saya sejak COVID dulu sampai sekarang ini sering mendengarkan setiap hari ambulans sirine melewati depan gereja. Saya sering sekali menghitung setiap hari sampai ada 8 satu hari, 9 ambulan satu hari, bahkan pernah 10 ambulan lewat selama satu hari. Memang saya menghitungnya. Dulu sebelum COVID, ambulan bisa dikatakan 1 minggu sekali, 3 hari sekali, 10 hari sekali. Sekarang 1 hari sudah mencapai 10 suara sirene yang melewati depan gereja kita ini. Kalau kita mendengarkan berita-berita, kita melihat berita-berita melalui HP, televisi, dan berbagai macam, bahkan menghitung jumlah ambulan sirene, betapa kita merasa takut, berapa kita merasa ngeri, melihat, mendengar, memperhatikan hal-hal semacam itu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, rasa ngeri, rasa takut, oleh karena kita melihat dan selalu melihat, kita berjalan dan selalu berjalan untuk berita-berita yang menakutkan. Memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Maka kita akan semakin tenggelam. Semakin menurunkan iman kita. Semakin kita takut dan semakin kita ragu. Itu yang terjadi. Seperti Petrus. Pada saat itu terjadi, kita melihat berita entah benar entah hoax atau kita mendengarkan berita-berita yang lainnya tentang kondisi COVID ini, keadaan semakin seram dan menakutkan. Hendaklah kita tetap terus berjalan menuju kepada Yesus. Hendaklah kita memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui itu dan kita memandang kepada Yesus dengan cara kita terus memuji-muji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita terus dengan membaca firman Tuhan dan membaca janji-janji dan Tuhan menguatkan kita, maka kita akan tetap kuat iman kita dan kita tidak ada rasa takut untuk menghadapi kondisi ini karena kita selalu berjalan di dalam Tuhan. Kita lihat Petrus tatkala ia mulai tenggelam di air, dia berteriak, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Oleh karena saya akan tenggelam. Maka dengan penuh kasih Yesus meraih tangan Petrus dan mengangkatnya Petrus yang hampir tenggelam di dalam air. Tatkala kita mendengarkan berita saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID, tatkala kita mendengarkan berita-berita dan kita melihat dan menyaksikan keadaan-keadaan situasi seperti ini, hendaklah kita berseru pada Tuhan saja dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Tuhan Yesus berjanji, marilah kepadaku. Dan lihatlah Petrus yang telah ditolong Tuhan, diraihnya tangan Petrus dan diangkatnya dia dari dalam air. Sehingga Petrus mampu berjalan di atas air oleh karena kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita senantiasa hanya memandang dengan rasa takut dan khawatir, akan menenggelamkan iman kita. Tetapi jika kita memandang hanya pada Yesus, tatkala kita mulai timbul khawatir dan rasa takut, kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus memberikan kekuatan melalui firman-Nya kepada kita. Tuhan Yesus akan menolong kita dan mengangkat kita untuk tidak tenggelam dalam situasi dan keadaan seperti ini, Ibu Bapak Saudara. Bagian berikutnya, pada saat kita menghadapi satu persoalan dan pada saat kita menghadapi satu masalah dan menghadapi keadaan sulit seperti ini, lebih banyak mana yang kita lakukan? Orang itu kalau menghadapi kesulitan dalam hidup dan menghadapi permasalahan dalam hidup, kadang lebih banyak bergumul dengan masalahnya. Lebih banyak bergumul dengan persoalannya, lebih banyak bergumul dengan keadaannya. Kita perhatikan pada saat ini, Ibu Bapak Saudara. Kalau kita kemana-mana yang diceritakan, kalau kita membuka HP yang diceritakan, kalau kita membuka WhatsApp yang diceritakan, hampir seluruhnya menceritakan keadaan-keadaan yang sangat luar biasa, Ibu Saudara. Sehingga kita kadang kalau bergumul dengan masalah kita, bergumul dengan keadaan kita, bergumul dengan keadaan kita, persoalan kita, masalah kita. Tetapi mari kita bersama-sama melihat firman Allah, kita mencoba membalikkan itu. Artinya, janganlah kita bergumul dengan masalah-masalah kita, bergumul dengan keadaan dan situasi kita. Tetapi kita balik, hendaklah engkau bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Itulah yang sesungguhnya harus kita lakukan. Firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab banyak sekali menceritakan bagaimana tatkala hamba-hamba Tuhan menghadapi satu keadaan yang sulit. Dan dia semua hamba Tuhan dalam Alkitab tidak bergumul dengan persoalannya, tetapi dia bergumul dengan Tuhan. Saya ingin mengajak melihat cerita Yakub. Terdapat di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-24. Ayat sebelumnya dan ayat yang sesudahnya dari ayat 24. Di sana Yakub bergumul dengan Tuhan di sungai Yabok. Di sungai Yabok itu Yakub bergumul dengan Tuhan. Tatkala Yakub menghadapi kesulitan dan persoalan dan keadaan yang sulit untuk menghadap dengan saudaranya bernama Esau. Ia berpikir melalui akalnya, karena Yakub artinya orang yang licik. Yakub artinya orang yang pandai untuk membuat sesuatu menjadi dan menurut kehendak Yakub. Maka Yakub berpikir bahwa ia akan menyelesaikan persoalan melalui pikirannya. Ia mencoba menyelesaikan melalui kekuatan dan pikirannya. Ia berpikir nanti kalau menghadapi Esau tidak membunuhnya, bagaimana caranya. Selama ia berpikir itu, maka ia tidak pernah dapat tenang. Ia berpikir itu, maka ia tidak dapat menyelesaikan itu. Latar belakangnya Ibu Bapak Saudara, Yakub itu bersama ibunya bekerja sama untuk mengambil berkat kesulungan dari ayahnya Iska. Yakub mempunyai saudara kembar bernama Esau. Sesungguhnya Esau adalah anak yang sulung dan Yakub anak yang kedua dari kembaran itu. Tetapi Yakub mengambil kesulungan dari Iska dan Yakub pergi dari rumahnya. Dan Esau menjadi marah dan Esau dendam. Dan suatu saat nanti kalau ketemu Yakub, ia akan membunuh Yakub. Yakub pergi kepada saudara dari Iska,
bernama Laban. Di sanalah dia mempunyai istri dan di sanalah dia mempunyai anak. Dan pada saat dia bersama Laban, dia pun mempunyai persoalan, dia pergi dari mertuanya itu. Dan pada saat dia pergi dari mertuanya dan dia tidak berani pulang ke rumah Esau, maka ia mengalami kesulitan, persoalan, permasalahan. Apa yang dilakukan Yakub? Setelah sampai pada sungai Yabok itu, maka Yakub memerintahkan kepada anak istri semua pekerjanya untuk menyeberangi sungai Yabok, dan Yesus kembali berbalik menyeberang dan sendiri di sana. Rencana Yakub yang pertama dahulu sebelum dia datang kepada Tuhan, dia punya rencana luar biasa. Dia ingin mengirimkan ternak dia, domba, dan lain-lain. Kalau memang Esau marah, maka itu yang akan diambilnya. Ia mengirimkan budak-budaknya, pekerja-pekerjaan. Jika marah, dia yang akan dibunuh. Ia mengirimkan anak dan istrinya. Jika Esau marah, dia akan dibunuh. Aku akan selamat, demikian pikir Yakub. Tetapi ibu bapak saudara, itu tidak dapat menyelesaikan. Dia semakin bingung. Akhirnya Yakub berdoa. Akhirnya Yakub bergumul di hadapan Allah. Dan Yakub bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan datang bersama Yakub. Dan Yakub berdoa, bergumul. Dan pada saat itulah malaikat Tuhan ingin meninggalkan Yakub. Tapi Yakub tidak mau ditinggalkan Tuhan. Yakub berkata, engkau boleh meninggalkan aku setelah engkau memberkati aku. Engkau boleh meninggalkan aku setelah engkau memberkati aku. Karena sudah pagi dan menghadapi siang. Maka malaikat itu memejet pinggang Yakub. Dan mulai saat itu Yakub terkelecok kakinya. Oleh karena ia bergumul dengan Tuhan untuk memohon pertolongan berkat dari Tuhan, menyelesaikan kesulitan dan permasalahannya. Apakah kita pernah berdoa pada Tuhan lalu kita mengalami sakit, terpelecok dan tidak bisa berjalan seperti Yakub? Saya kira belum. Ya, saya kira belum. Kita kalau berdoa kepada Tuhan belum pernah mengalami bergumul dengan Tuhan seperti Yakub. Penting sekali kita bergumul dengan Tuhan dalam keadaan seperti ini, ibu bapak saudara. Berikutnya pengalaman yang luar biasa dialami oleh Tuhan Yesus. Dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus pada saat menghadapi kematian di kayu salib, hari Kamis malam, setelah mengadakan perjamuan Tuhan, datang ke Bukit Zaitun di Taman Getsemani bersama murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berdoa di sana kepada Bapanya di surga. Tuhan Yesus menghadapi kesulitan, Tuhan Yesus menghadapi ketakutan bahwa besok ia akan mati di kayu salib. Jalan satu-satunya yang dapat menyelesaikan adalah ia berdoa di Taman Getsemani menghadap Bapanya di surga. Ia bergumul di sana dan berdoa di sana. Terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 26. Kita melihat bersama-sama kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-39. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bergumul di sana dan berdoa dengan sungguh-sungguh berdoa dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Dan bagaimana ceritanya Yesus berdoa sampai keringatnya keluar bulir-bulir darah. Karena begitu Tuhan Yesus bergumul dengan Bapa di surga dan dia berdoa dengan Bapa di surga. Pada akhirnya Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan dari malaikat Tuhan. Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kekuatan yang didapat Tuhan Yesus itu, ia tetap berjalan untuk terus menyelesaikan tugas-tugasnya. Berjalan untuk disiksa dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus berdoa di hadapan Bapanya di surga
Demikian Tuhan Yesus dalam doanya. Ayat yang ke-39. Matius pasal 26. Maka ia maju sedikit dan sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa dan berserah pada Tuhan. Ia bergumul kepada Bapa di surga. Ia berdoa dan bergumul kepada Bapanya di surga. Apa yang dihasilkan? Ketenangan batin, ketenangan hati. Dia bergumul dengan Bapanya di surga. Dan Tuhan Yesus menyampaikan, "Jikalau mungkin ya Tuhan, ambil cawan daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Artinya Tuhan Yesus bergumul dan menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus tetap berjalan terus sesuai dengan rancangan dan rencana Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus diberi penghiburan, kekuatan hatinya, keteguhan hatinya untuk menghadapi pengadilan demi pengadilan, siksaan demi siksaan, dan mati di kayu salib. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi saat ini yang terjadi bagi kehidupan kita. Kita akan mengalami kesulitan dan permasalahan oleh karena situasi dan kondisi ini. Oleh karena COVID-19 varian baru ini bukan hanya menularkan, bukan hanya kematian, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan semuanya terganggu. Bahkan terganggu ekonomi hidup kita. Semua terganggu dan semua mengalami keadaan yang sulit seperti saat ini. Cara itulah cara yang terbaik yang Tuhan ajarkan. Kesempatan yang indah pada saat ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan izinkan untuk kita tetap dan kita datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ibu bapak saudara, baiklah kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Kita berdoa bersama-sama dan kiranya Tuhan memberkati kita di dalam doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di kesempatan pada saat kita beribadah saat ini, kami hamba-Mu berdoa syafaat. Pertama-tama menyerahkan seluruh umat dan anak-anak Tuhan. Engkau akan senantiasa memberkati. Dan Tuhan, tolong Tuhan jika ada yang sakit dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus akan disembuhkan. Yang saat ini bermasalah di dalam kuasa dan darah Yesus Kristus akan menyelesaikan persoalan dan permasalahan mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan Republik Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri. Tuhan memberkati kepala daerah, yaitu gubernur, wali kota, bupati, bahkan Tuhan memberkati setiap kelurahan, lurah, dan kepala desa di pedesaan. Tuhan memberkati kami semua, seluruh bangsa Indonesia. Tuhan memberkati baik badan eksekutif, badan legislatif, dan Tuhan juga memberkati kami semua dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan bagi tim kesehatan, para dokter, rumah sakit, dan para perawat, dan para relawan. Tuhan akan memberkati. Pemerintahan Indonesia saat ini sedang menggalakkan vaksin. Tuhan memberkati sehingga semua yang divaksin bertambah dan semua yang divaksin diberkati Tuhan untuk boleh melawan virus corona di dalam tubuh. Tuhan, kami menyerahkan pada saat ini saudara-saudara kami yang bersama-sama hamba-Mu. Tak lupa jemaat yang juga tidak dapat melihat dan beribadah bersama. Tuhan juga akan memberkati mereka semua.
Tuhan memberkati jemaat yang ada di Tawangmangu dengan seluruh kegiatannya. Tuhan menjagai dan memberkati, diberikan kesehatan dan seluruh pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syafaat kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menutup ibadah ini dengan doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan menutup dengan doa penutup dan doa berkat. Sebelum kami menyelesaikan ibadah saat ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 menurun. Dan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi yang tertular COVID-19. Sehingga PPKM boleh berhenti dan gereja boleh dibuka kembali dan kita boleh beribadah bersama-sama, bertemu kembali dengan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Haleluya. Amin. Walaupun ada persoalan, pencobaan, tetapi kita yakin Tuhan Yesus bersama dengan kita. Hari-hari yang kulalui bersama Yesus. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama